ada satu hal yang sesungguhnya dicari-cari oleh pemimpin dunia. Satu aspek itu adalah lestari, aspek berkelanjutan secara ekologis. Yang namanya ekonomi nggak boleh dipisah-pisahkan dengan lingkungan. Dia haruslah satu, ya, berkelanjutan secara produksi, berkelanjutan secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologi, lingkungan. Ya, dengan menjadi bagian dari alam, pangan akan tercukupi, energi akan tercukupi. Hutan menyediakan makanan, air, energi, dan tempat tinggal bagi 1,6 miliar orang di seluruh dunia. Lebih dari 48 juta masyarakat adat di Indonesia menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan Indonesia adalah salah satu hutan tropis terluas yang tersisa di dunia. Luas kawasan hutannya mencapai 120 juta hektar, 60% dari total daratan. Lewat film ini, berbagai wakil masyarakat adat di Indonesia memberikan suaranya untuk hutan, tentang kearifan, harapan, dan kekhawatiran mereka. Papua adalah kantong terbesar hutan tropis Indonesia saat ini. Ada lebih dari 30,4 juta hektar tutupan hutan, dan diperkirakan 1,5 juta orang bergantung langsung dengan hutan. Tatanan kehidupan masyarakat adat di sini melihat bahwa kekayaan alam yang ada itu menjadi aset utama. Masyarakat di sini untuk memenuhi kebutuhan itu mereka akan masuk keluar hutan dalam rangka mencari seperti rotan untuk bisa membangun rumah, sehingga di dalam pengolahannya itu sangat sederhana. Saat ini diperkirakan tersisa 3,4 juta hektar hutan yang tersebar di dataran tinggi Pulau Sulawesi. Menurut adat, hutan alam ini dia terbagi 3. Bahasa adat, Wanang Kiki yang paling di atas. Baru Wana, baru Pangare. Kalau Wanang Kiki itu sendiri sebenarnya dia tempat tumbuhnya sumber udara segar untuk kehidupan seluruh makhluk. Itu menurut adat. Dia akan menghabiskan udara-udara yang kurang baik yang sudah terjadi di tempat kediaman manusia itu. Dayak memiliki hubungan yang erat dengan hutan dan tanah mereka. Selama ratusan tahun, mereka telah menjaga hutan-hutan di Kalimantan yang kini perlahan mulai hilang. Hutan Kalimantan merupakan salah satu yang sangat terancam keberadaannya. Kalau kita ini di hutan tuh pasar namanya. Semua warang itu ada semua, seperti supermarket ya.
tanah ini sebagai tubuh manusia, itu napas manusia. Kalau air itu menteri manusia. Kalau nggak ada air, nggak ada pendinginan badan, nggak ada jadi darahnya. Itu yang dijaga kami. Budaya Dayak, seperti kain tenun tradisional, sangat bergantung pada sumber daya di hutan. Hutan itu sangat penting bagi penenun karena di hutan itu banyak dicari alat-alat bahan untuk penenun, bahan perminyakan, bahan perwarnaan alam. Desakan pembangunan dan bertambahnya populasi membuat hutan di Pulau Jawa menyusut. 136 juta orang atau 60% dari penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Hal ini menjadikan Jawa sebagai pulau terpadat di dunia. Kerusakan hutan Indonesia berawal dari sini. Saat ini, hutan di Pulau Jawa diperkirakan tersisa 500.000 hektar, hanya 4% dari luas daratannya. Wilayah Jawa Barat adalah salah satu kawasan dengan kondisi hutan yang masih baik. Aya leweng kolot, aya cibudak tamah leweng titipan, aya sebutna leweng tutupan. Aya leweng cadangan. Sebutna leweng kolot pan pali ieu tah. Nu sebutna aya karamat teh. Sebutna titipan-titipan, sebutna tugu-tugu teh. Sebut tutupan hulu cai. Teu beunang digaras eta sebenarnya mah, bisi ngaruksak. Pikeun kahirupan kahuripan jadi urang. Jadi manfaat sifat ti leuweung eta sumberna ka urang. Upami teu diroksak mah hulu cai pasti manfaat ka hilir-hilir. Manfaat paplakan ge urang jadi pasti aya kahirupanana. Orang Rimba di Sumatera adalah salah satu suku yang kehidupannya bertumpu pada sumber daya hutan. Adat kami, undang-undang kami, dan juga kesuburan kami itu terkait pada hutan. Terkait pada hutan. Semua apa juga sumber-sumber perhidupan kami, orang Rimba, itu terkait semuanya pada hutan. Dan juga secara adat, secara perhidupan, cari makan, dan juga kesuburan. Itu makanya saya ini senang pada rimba itu. Dalam waktu 20 tahun, lebih dari 12 juta hektar hutan alam Sumatera terdegradasi. Hal ini menjadikan Sumatera sebagai pulau yang mengalami deforestasi tercepat di dunia. Saat ini, diperkirakan tersisa kurang dari 13 juta hektar hutan alam Sumatera. Hutan yang tersisa ini akan terus terancam oleh pengembangan HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Aku nyarita 2000 hanya perusahaan sawit pergi sampai desa. Sampai padu mahawang tunda aku lah berarti
ikat ije uluh daerah Palangka. Hendak hapus rebuhannya kawan masyarakat desa jengawa. Menggau peta kekamalan mana anak bilang saya itu dari awal saya perusahaan masuk sini jengkel dong. Saya sudah pokoknya sudah saya pikir. Karena ada harganya sawit itu kan 30.000 satu hari, cukup lah orang 9 ini makan 30.000 satu hari. Kalau saya enggak cukup. Pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan ancaman utama kerusakan hutan Indonesia. Setidaknya, lebih dari 9,4 juta hektar lahan telah menjadi perkebunan sawit. Rencana ekspansi tersebut akan terus ditingkatkan hingga 28 juta hektar pada tahun 2020. Lebih dari 50% perkebunan sawit dimiliki oleh perusahaan besar. Masyarakat adat semakin tersudut dan kehilangan pegangan. Hutan yang selama ini menjadi andalan masyarakat telah berganti wajah. PT di mana-mana juga tidak ada memperhatikan, tidak ada membantu kami orang rimba. Pokoknya dia itu kan kemajuan buka sendiri, sebenarnya itu kaya sendiri, nggak memperhatikan orang rimba, macam mana berhidup orang rimba, macam mana kemiskinan orang rimba. Dia kan buka itu mencari kekayaan sendiri. Danau yang tempat kami memancing, hutan-hutan yang tempat kami berusaha. Jangan pertama hutan yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk berladang tempat tanam sayur pun untuk 10 tahun yang akan datang mungkin tidak ada lagi. Kalau desa Panyuhan ini nanti dilampai oleh daun sawit. Dulu tuh di sini tuh masih hutang semua. Sini masih hutang. Tapi sekarang ini tidak hutang lagi. Sekarang kami lihat saja lah, dorang tanam kelapa sawit saja. Hutang tidak ada. Meningkatnya kebutuhan dunia akan kertas murah berdampak pada semakin besarnya ekspansi hutan tanaman industri di Indonesia. Saat ini, luas HTI mencapai 9 juta hektar, dengan rencana ekspansi hingga 25 juta hektar pada tahun 2025. Hutan gambut yang kaya akan keanekaragaman hayati dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, paling terancam akibat ekspansi hutan tanaman industri. Kayu itu sepanjang sungai itu seabi-abinya diambil. Segelonya? Segelonya. Godong kecil kayu diambil. Aku idaknya habis. Itu mengkau kini itulah hidup sengsara, tidak lagi normal lagi. Nak memohon kepada raja-raja membuka rimbannya, tiada dia peduli.
Pertambangan juga turut serta dalam merusak hutan Indonesia. Salah satunya adalah pertambangan batu bara. Saat ini terdapat 10,4 juta hektar lahan yang telah menjadi konsesi pertambangan batu bara. Kalau di sini darang ini mengambil batu bara. Kami punya jakau darang ambil. Jakau ini darang kasih sama kami ini 500 rupiah lah 1 meter. Kami punya jakau ini mulai dari sini, dari kuala sungai ini. Di ulu tuh habis di dalam tambang darang semua itu. Kami tidak ada jakau sudah. Berbagai perusahaan skala besar telah masuk ke wilayah masyarakat adat dan memusnahkan sumber utama kehidupan mereka, hutan tropis yang berharga. Lebih dari 1 juta hektar hutan tropis Indonesia hilang setiap tahunnya. Masuknya pengusaha ini sangat prihatin bagi kami. Wilayah adat Kanasaimos itu sangat sempit. Dalam perhitungan waktu 5 tahun dia akan hanya tinggal tumbuh rumput. Kerusakan hutan juga telah berdampak pada perubahan iklim. 85% dari emisi karbon Indonesia berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pencemar polusi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Cina. Setiap tahunnya, 1,8 miliar ton emisi dilepaskan dari degradasi hutan dan lahan gambut di Indonesia. Hal ini berarti 4% dari emisi gas rumah kaca global dihasilkan dari kawasan yang luasnya kurang dari 0,1% daratan di bumi. Saat ini penyelamatan hutan Indonesia menjadi agenda utama dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Diperlukan kemauan politik yang kuat dari semua pihak agar inisiatif ini bisa terwujud. Kalau kita melihat di lapangan sekarang, hutan-hutan alam yang masih baik itu justru memang ada di wilayah-wilayah adat. Ya. Dari pengamatan kita sekarang, ya, kita katakan minimal 5 juta hektar hutan alam yang masih betul-betul bagus itu ada di wilayah-wilayah adat. Dan itu saya yakin itu minimal. Ya. Jauh lebih besar lagi dari 5 juta hektar. Saya masih bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu bisa mungkin ada sekitar 15-20 juta hektar. Penguasaan lahan skala besar yang telah merubah fungsi hutan telah terbukti gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Di sisi lain, masyarakat adat telah membuktikan bahwa mereka adalah penjaga sejati hutan tropis Indonesia. Sudah saatnya pemerintah mengembalikan hak pengelolaan penuh kepada masyarakat dalam mengelola hutan untuk kehidupan dan penyelamatan iklim dunia. Ketika krisis iklim itu terjadi,
gaya hidup masyarakat adat dengan kearifan yang mereka masih pegang yang dari leluhurnya itu, justru itu bisa menjadi solusi terhadap krisis yang sekarang. Kalau begitu hak-hak masyarakat adat ini bisa diakui dan dilindungi oleh negara dengan efektif, maka bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim? Tinggal dihitung saja karbon yang bisa dijaga oleh masyarakat adat dari 15 sampai 20 juta hektar. Ya, target 26% yang dicanangkan oleh Presiden menjadi, menurut saya tidak susah untuk dicapai oleh Indonesia. Hanya dengan mengakui dan melindungi secara hukum wilayah-wilayah adat yang di dalamnya itu masih ada hutan-hutan yang masih bagus.